Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat bagi kita semua. Di sini saya akan mensimulasikan dasar microcontroller, yakni user interface, dengan LCD 16K2 karakter dan 3 buah digit 7 segmen. Untuk planning, saya akan menggunakan 2 push button, yakni PB1 sebagai monitoring pilihan, lalu yang kedua adalah PB2 yang nantinya akan sebagai tampilan nilai atau jumlah nilai pada menu yang dimaksud. Oke, langsung kita buka saja ke CubeMX. Awalnya kita masuk ke access to MCU selector, lalu pilih STM32F407VG. Lalu nantinya akan tampil seperti ini. Setelah itu kita setting ke system core, LCC, rubah ke disable, rubah ke crystal ceramic resonator, lalu ke SIS, rubah ke serial wire, dan jangan lupa rubah theme based source stick. Kalau tidak dirubah maka akan trouble saat upload atau build nantinya. Lalu setelah itu maka kita setting GPIO input outputnya sebagai berikut: PD0 sampai PD7 digunakan sebagai GPIO output untuk interface LCD 16K2. Lalu di sini saya menggunakan PB1 dan PB2, PA10 dan PA9 sebagai GPIO input, lalu saya ubah namanya dengan PB1. Kita cek. Seperti ini teman-teman, PB1 GPIO input, lalu saya rubah ke pull up. PB2 pun juga saya rubah ke pull up, karena nantinya saya akan menggunakan rangkaian jenis pull up. Lalu yang selanjutnya adalah setting PA0 sampai PA6 sebagai segmen A, segmen pertama, segmen pertama. A, B, C, D, E, F, G, satu semua ini menandakan 7 segmen pertama. Lalu saya menggunakan 7 segmen kedua pada PB0 sampai PB6, A sampai A2 sampai G2 ini. Lalu saya menggunakan PE 0 sampai PE6 sebagai segmen 7 segmen 3, A3 sampai G3. Oke, seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan untuk clock konfigurasinya seperti ini. Kita rubah ke LSI, lalu rubah ke PLL/JLK dengan nilai ASE, jangan lupa di setting 8. Lalu nantinya akan di kelipatan bitnya kali 336 dibagi 2, hasilnya 168 clock megahertz. Lalu akan men-setting seperti ini, ikuti. Jangan lupa di save. Saya save namanya coba UI user interface. Jangan lupa diganti MDK ARM, lalu inversion V5. Oke, seperti ini teman-teman, sehingga nantinya setelah selesai CubeMX semua, lalu ke generate code, oke, akan tampil pada kill seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya di sini adalah pemrogramannya. Included main string karakter. Jangan lupa dimasukkan library
LCD seperti biasanya, LCD karakter Dota .c. Setelah diketahui di add, lalu close. Selanjutnya adalah ke basic pemrogramannya. Di sini saya menggunakan dua integer, yakni in max dan in range. Ini tidak saya pakai pada bagian bikin PD. In range, in max ini tidak saya pakai. Lalu ini konfigurasi command, lalu pemrogramannya dimulai dari ini. LCD reduksi. Pada tampilan atas akan tampil monitoring, dan bagian kolom bawah akan tampil tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan pojok-pojok. Lalu saat if ditekan GPIO membaca BB1 0, jika range kurang dari max. Jadi logika saya seperti ini, saat ditekan BB1 sama dengan 0, maka if range kurang dari maksimal, lalu range akan berjumlah atau bertambah 1 setiap kali ditekan BB1. Lalu saya gunakan seperti persamaan seperti ini. Jika persamaannya, jika if range, logikanya jika range lebih dari max, maka range sama dengan 0. Dia akan looping kembali ke 0. Di sini saya menggunakan switch range dengan case 0 sampai 5 seperti ini. Tampilannya seperti ini. ID untuk menu pertama, yakni monitoring dengan layar bawah, row kosong di bawahnya. Lalu reduksi case yang pertama, yakni ID pelanggan. Jika diklik 2 kali, maka akan tampil ID pelanggan. Lalu jika BB2 ditekan, maka akan tampil angka pada sub segmen, yakni 1, 0, dan 2. Selanjutnya case 2, yakni jika ditekan lagi akan tampil nomor meter, dan jika ditekan BB2 akan tampil angka 1, 3, dan 5 sebagai nomor meter. Lalu case 3, yakni LCD reduksi dengan judul konsumsi daya. Lalu jika ditekan BB2 saat kondisi case 3, maka akan tampil nilai 2, 4, dan 6. Di sini saya menggunakan konfigurasi command anoda. Lalu case 4, LCD reduksi biaya pemakaian. Biaya pemakaian saat itu jika ditekan BB2 maka akan tampil 900 900. Lalu case 5, yakni out atau keluar dari menu utama, keluar dari menu yang terakhir ini, dan akan kembali ke menu yang pertama, yakni monitoring. Oke, kita jalankan sama-sama. Setelah itu di build no error no warning. Oke, kita buka Proteusnya, kita ambil file hexanya, open, jangan lupa di save. Tampilannya seperti ini, 3 buah 7 segmen, 1 LCD, 2 push button BB1 dan BB2. Oke, jalan. Monitoring. Oke, tampilannya karena ini 7 segmen anoda, jadi saat saya klik
ID pelanggan tampil pada LCD dan saya tekan PP2, akan tampil 102. Lalu saya tekan lagi PP1, akan tampil nomor meter dengan tampilan sampel segmen 135. Oke teman-teman, saya lanjutkan planningnya. Jadi sampai pada menu kedua. Oke, untuk menu ke konsumsi daya selanjutnya adalah case ketiga dalam menu konsumsi daya. Jika kita tekan PP2, maka akan tampil 2, 4, 6 nilai pada 7 segmen. Lalu selanjutnya saya akan tekan lagi pada menu PP1, akan tampil biaya pemakaian. Lalu saya akan tekan PP2, akan tampil 900 biaya pemakaian. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Untuk menu yang terakhir adalah biaya pemakaian. Tadi sempat ada kendala keluar, lalu setelah klik PP2 maka akan tampil nilai 900. Selanjutnya akan tampil monitoring keluar sebagai pilihan terakhir. Jika diklik lagi PP2 maka tidak akan tampil apa-apa. Jika kita lanjutkan klik PP1, dia akan kembali ke menu awal. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kendala, kesalahan atau salah kata dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.